Pemirsa, sehari jelang malam pergantian tahun, ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat padat. Lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Bandung Barat dilanda kemacetan. Kemacetan terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung. Ribuan kendaraan tersendat dan mengular panjang seiring banyaknya wisatawan yang hendak berlibur dan menghabiskan malam tahun baru di wilayah Bandung dan sekitarnya. Kemacetan juga terjadi di sekitar rest area tol Cipularang. Kondisi diperparah dengan kontur jalan yang menanjak. Diperkirakan kepadatan kendaraan di tol Cipularang masih akan terjadi hingga Minggu besok. Sementara itu pemirsa, lalu lintas di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat macet. Kendaraan mengantre untuk memasuki sejumlah objek wisata. Kendaraan didominasi oleh wisatawan asal Jabodetabek. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah secara situasional di sejumlah titik. Diprediksi besok kawasan Lembang akan semakin padat saat menjelang malam pergantian tahun. Pemirsa, hari ini lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat macet. Polisi memberlakukan sistem ganjil genap dan buka tutup lalu lintas. Ribuan kendaraan mengular di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrean kendaraan dari arah Jakarta sudah terjadi sejak pukul 7 pagi tadi. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem ganjil genap. Kendaraan yang tidak sesuai plat akan diarahkan untuk putar balik. Namun imbasnya terjadi kepadatan dari gerbang tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Selain itu, polisi juga menerapkan sistem buka tutup lalu lintas secara situasional. Ya, momen libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan sejumlah wisatawan berlibur ke tempat wisata. Salah satunya kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas di kawasan Gadok, Puncak, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di sana. Selamat malam Ayu, bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan Puncak saat ini? Apakah masih diberlakukan sistem buka tutup lalu lintas di sana? Ya baik, selamat malam sahabat dan juga pemirsa. Saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok di tempat saya melaporkan masih terpantau ramai, namun saat ini memang tidak ada ketersendatan dan untuk rekayasa lalu lintas seperti penutupan jalan saat ini sudah tidak diberlakukan. Terakhir diberlakukan tadi pada pukul 1 hingga pukul 4 sore tadi. Dan tadi juga untuk gelaran ataupun ganjil genap saat ini juga sudah tidak diberlakukan. Terakhir diberlakukan tadi di jam 5 sore untuk hari ini, namun akan dilanjutkan kembali besok pada pukul 6 pagi. Dan memang sejatinya untuk ganjil genap ini sudah diberlakukan sejak tanggal 29 Desember 2023 yang akan terus dilakukan hingga tanggal 1 Januari 2024. Namun untuk jam operasional memang akan selalu digelar pada jam 6 pagi hingga jam 7. Namun ini bersifat situasional. Apabila nantinya volume kendaraan terus meningkat, kemungkinan besar untuk ganjil genap akan terus diberlakukan sepanjang harinya. Dan selain itu juga dari Polres Bogor juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas lain, diantaranya adalah buka tutup jalan ataupun one way. Dan untuk one way ini akan diberlakukan juga jika nantinya volume kendaraan meningkat, bahkan terjadi kemacetan yang mengakibatkan stuck seperti tadi pagi, yang mengakibatkan kemacetan yang mengular panjang sepanjang 3 km. Dan untuk situasi saat ini memang di belakang saya saat ini keadaannya sedang mati lampu. Siapa dan juga pemirsa, sehingga lampu lalu lintas yang ada di belakang saya tepatnya ini dalam keadaan mati. Dan untuk suasana lalu lintas sendiri saat ini menjadi sedikit crowded karena memang dari para pengendara nampaknya sangat tidak sabar sehingga
tadi juga sempat ada sedikit keramaian, hampir saja ada tabrakan antara motor dan juga pengendara mobil. Dan yang paling menarik adalah jika dibandingkan dengan tadi sore, di kawasan Simpang Gadok ini dipadati oleh pengendara roda 4. Namun pada malam hari ini justru kawasan Simpang Gadok ini diramaikan oleh para pengendara roda 2 yang mengarah ke puncak, dan untuk kendaraan yang mengarah dari arah puncak ke Jakarta sudah mulai berkurang. Sementara demikian, saya kembali ke Anda di studio. Baik, Ayu, titik-titik mana saja di sepanjang jalur puncak yang menjadi pusat kemacetan yang harus diwaspadai oleh para pengendara? Sejauh ini berdasarkan pantauan kami, untuk pusat kemacetan memang terjadi di tempat saya melaporkan, yaitu di Simpang Gadok ini, karena memang ini merupakan simpangan yang mempertemukan antara kendaraan yang memang keluar dari tol maksudnya tol Ciawi dan juga jalur arteri, sehingga kepadatan ataupun kemacetan selalu terjadi di titik saya melaporkan ini. Dan untuk rekayasa lalu lintas juga seperti one way sendiri juga selalu diberlakukan di sini di Simpang Gadok, karena memang sejatinya dari pantauan kami beberapa waktu yang lalu, bahkan tadi pagi juga, kepadatan dan kendaraan yang selalu stuck terjadi di Simpang Gadok ini, sehingga dihimbau kepada seluruh masyarakat, terutama untuk pengendara sepeda motor ataupun pengendara mobil, diharapkan untuk selalu berhati-hati, karena memang simpangan ini menjadi salah satu simpangan yang menjadi pusat kemacetan dan juga pusat terjadinya kecelakaan. Safa. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang libur tahun baru 2024, penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta kembali meningkat. Kereta Api Indonesia Daop 1 mengatakan jumlah peningkatan volume penumpang terjadi pada hari ini. Hari ini jumlah volume penumpang di stasiun Pasar Senen mencapai 23.975 penumpang dengan layanan operasional 34 perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Senen. Di hari ini saja telah terjual 42.810 tiket keberangkatan. Secara keseluruhan, total tiket libur Natal dan Tahun Baru yang disediakan oleh KAI Daop 1 Jakarta hingga 7 Januari 2024 sebanyak 772.705 tiket. Dari 772.705 tiket tersebut sudah terjual sebanyak 513.000, di mana jumlah penjualan tiket masih akan terus bertambah. PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 4 pintu boarding dengan menggunakan face recognition dan menambah meja pelayanan untuk pemeriksaan tiket di stasiun Pasar Senen. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di stasiun Pasar Senen. Hadisti, bagaimana kondisi stasiun Pasar Senen malam ini? Apakah masih banyak calon penumpang yang berada di sana untuk menunggu jadwal keberangkatan kereta api? Syafa, selamat malam. Menjelang Tahun Baru 2024 memang turut juga terjadi peningkatan jumlah penumpang di stasiun Senen Jakarta. Seperti untuk hari ini memang sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang sebesar 91%. Dan di malam hari ini memang terpantau tidak sepadat di pagi hari hingga sore hari nanti, karena nampaknya ini masyarakat lebih memilih melakukan perjalanan di waktu pagi hingga sore hari, sehingga di malam hari ini tidak terjadi kepadatan seramai di waktu pagi hingga sore hari nanti. Namun meskipun begitu, berdasarkan data KAI Daop 1 Jakarta menyebutkan bahwa di hari ini sudah terdapat sebanyak 39.000 lebih penumpang yang diberangkatkan dari KA Daop 1 Jakarta. Sementara juga yang tiba di stasiun Senen Jakarta juga ini terdata sebanyak lebih dari 36.000 penumpang. Karena kita ketahui bahwa memang aktivitas libur Nataru ini sudah dimulai sejak dari tanggal 21 Desember 2023 lalu.
Kemudian untuk mengatasi lonjakan, pihak KAI sendiri memang menambah jumlah armada kereta yang diberangkatkan sebanyak 10 kereta api setiap harinya. Artinya setiap harinya akan ada sebanyak 73 kereta api yang beroperasi, di mana dari rincian dapat disampaikan bahwa sebanyak 34 kereta api yang akan berangkat dari stasiun Senen, kemudian sebanyak 39 kereta api yang akan berangkat dari stasiun Gambir. Lalu Syafa, terkait ketersediaan tiket, memang dari KAI sendiri ini menyediakan sebanyak lebih dari 772.000 tiket di musim libur Nataru ini, dan dari angka tersebut sudah laku terjual sebanyak lebih dari 513.000 tiket, sehingga ini dapat diartikan bahwa masih ada tersisa sekitar kurang lebih 259.000 tiket yang dapat dibeli oleh calon penumpang hingga periode 7 Januari 2024 nanti. Lalu apa sih kota yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat di musim libur Nataru ini? Diantaranya adalah Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Cirebon, kemudian juga ada Purwokerto dan juga Tegal. Dan dari pantauan kami di stasiun Senen Jakarta memang juga mengatasi kepadatan penumpang ini, meningkatkan fasilitas penumpang seperti jumlah kursi tunggu dan meja pelayanan yang jumlahnya ini lebih ditingkatkan agar dapat mengurai kepadatan dan juga melancarkan mobilisasi penumpang yang akan melakukan perjalanan. Selain itu juga petugas customer service juga ditingkatkan jumlahnya untuk dapat memberikan informasi terkait keberangkatan dan juga tentunya membantu memberikan pelayanan kepada para penumpang baik yang tiba ataupun yang akan berangkat. Kemudian juga pihak stasiun Senen ini menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga barang bawaannya, karena memang dari stasiun Senen sendiri ini menyampaikan bahwa mereka selalu mendapatkan aduan ataupun juga laporan terkait barang-barang pribadi penumpang yang seringkali hilang, sehingga diharapkan penumpang untuk tetap menjaga barang bawaannya dan tidak meletakkan barang bawaan di tempat-tempat yang memungkinkan dapat mengganggu mobilisasi dan juga kenyamanan dari penumpang lainnya. Syafa, sementara demikian kembali ke Anda. Iya, terima kasih Hadisti Arifah langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan cawapresnya Muhaimin Iskandar berkampanye di sejumlah daerah di Jawa Timur. Anies berdialog sambil minum kopi bersama warga di Ponorogo, sementara Muhaimin ikut panen raya bersama para petani di Madiun. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Ponorogo, Jawa Timur. Anies dan istrinya Ferry Farhati mengawali pagi dengan menyapa para pedagang di Pasar Legi dan berdialog bersama warga sambil minum kopi. Anies juga menikmati jajanan tradisional Jedah Bakar. Anies mengaku sering berkunjung ke Ponorogo karena memiliki hubungan dekat dengan salah satu perintis pondok pesantren di Ponorogo. Anies pun yakin akan memenangi suara masyarakat Ponorogo di Pilpres 2024. Saya kebetulan kewarisan sebuah joglo peninggalan dari Mbah Besari, dan itulah yang kemudian membawa kami sering bolak-balik ke Ponorogo, karena pertama berinteraksi dengan duriatnya, turunannya, kemudian yang kedua nanti akan ada pembukaan tempat untuk display barang-barang kebudayaan. Jadi kami di sini merasa bersyukur betul seperti dapat rumah kedua. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengunjungi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Muhaimin mengikuti panen raya padi bersama para petani di desa Sukorejo. Muhaimin juga berdialog sambil makan siang bersama para petani. Sejumlah petani pun menyampaikan keluhannya soal pengairan lahan sawah yang terkendala, serta sulitnya mencari BBM jenis solar sebagai bahan bakar diesel pompa air. Dari Ponorogo dan Madiun, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka menghadiri konser Indonesia Maju di Waterpark Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hadiran Gibran disambut meriah oleh massa pendukung yang sudah menunggu. Tiba di atas panggung, Gibran sempat menyapa warga kota Kupang dan memberikan ucapan selamat Natal. Usai memberikan sambutan, Gibran yang didampingi istri dan kader muda Partai Golkar langsung turun meninjau sejumlah UMKM
sebelum meninggalkan lokasi konser. Terima kasih sekali, ini luar biasa warga Kupang. Makasih ya. Pokoknya hari ini yang tertib, kita nikmati konser malam ini ya. Pokoknya yang tertib semua. Gibran bersama rombongan kembali ke bandara dan melanjutkan kampanye ke Labuan Bajo. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, tim iNews melaporkan. Itu jangan lupa coblos nomor 3 karena semua yang baik itu adalah nomor 3. Meski di bawah teriknya matahari, ribuan warga di Boyolali, Jawa Tengah tetap antusias menyambut calon presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sekaligus mendukung program KTP Sakti. Melalui KTP Sakti, Ganjar akan memetakan seluruh kebutuhan masyarakat secara lebih transparan dan jelas melalui satu sumber data, yakni kartu tanda penduduk. Selain itu, Ganjar menegaskan KTP Sakti akan memudahkan pemetaan kebutuhan masyarakat seperti bantuan kesehatan, pendidikan, program keluarga sejahtera, atau bantuan sosial lainnya. Setelah kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata banyak sekali komplain dari masyarakat soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan. Lalu terjadi kecemburuan dan akhirnya orang bicara tidak tepat sasaran. Maka kalau selama ini sudah banyak bantuan, terus kemudian masing-masing direpresentasikan dengan satu kartu, sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP. Saya kira dengan KTP Sakti ini, profil masing-masing penduduk yang ada di Indonesia sudah kita ketahui. Mana yang miskin mesti dapat bantuan apa, mana yang profesi apa mesti mendapatkan bantuan apa, apakah itu buruh, apakah itu petani seperti tadi, sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini sebenarnya bisa kita turunkan menjadi alat untuk menyalurkan program-program agar tepat sasaran. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berjanji akan menghapus utang para nelayan dan petani di Indonesia. Utang nelayan dan petani akibat kredit macet itu mencapai total 786 miliar rupiah. Menurut Mahfud, banyak nelayan dan petani yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya karena mempunyai tanggungan utang. Hutang petani dan nelayan itu jumlahnya hanya 725 miliar. Itu kecil dibandingkan dengan hasil rampasan terhadap korupsi yang sekarang jumlahnya sudah mencapai ratusan triliun. Kalau cuma diambil di bawah 1 triliun untuk melunasi hutang petani, asal nanti diproses secara sah dan pemerintah yang baru nanti akan membuat proses itu menjadi sah. Di akhir kampanye, Mahfud MD mengungkap keyakinannya bahwa Ganjar Mahfud akan menang di Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.